6 anggota Polri yang mengeroyok 2 debt collector hingga tewas di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan menjalani sidang etik Polri hari ini. 6 anggota Polri yang menjalani sidang etik ialah Bribda Irfan Batubara, Bribda Jeffrey CO Agusta, Brigadir Ilham, Bribda Ahmad Mars, Jul Kadri, Bribda Baginda, dan Bribda Raffi Ghaffar. Sidang etik digelar sejalan dengan proses hukum pidana ke-6 polisi yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Mabes Polri menyebut ke-6 polisi menganiaya 2 debt collector karena tidak terima motor yang dikendarai rekannya akan diambil. Enam hari pasca penyerangan dan pembakaran, sejumlah pedagang di Kalibata, Jakarta Selatan mulai kembali beraktivitas. Meski masih diselimuti rasa trauma dan khawatir, namun atas desakan kebutuhan ekonomi, para pedagang di Kalibata, Jakarta Selatan kembali berjualan. Kerugian yang ditimbulkan dari aksi penyerangan pada Kamis malam membuat para pedagang yang kehabisan modal usaha terpaksa harus meminjam uang demi bisa kembali berjualan. Sementara bagi pedagang yang lapaknya masih dipasang garis polisi belum dapat kembali berdagang. Duren juga kebakar, semua tenda kebakar, lampu, bangku, semua meja habis kebakar. Ya sana kemari kita minjem sama teman ke teman ya. Akhirnya teman ada yang percaya sama kita ya dipinjemin gitu. Habis berapa Pak untuk bangun? Bangun ini belanja duren aja sekitar hampir habis tadi aja nih 8 jutaan. Semi permanen ini ya kasihan belum bisa jualan, apalagi memerlukan modal yang cukup banyak ini. Untuk selanjutnya mudah-mudahan ada pengertian dari pihak-pihak lain, bantuan dari pihak-pihak lain. Sebab ya, selain masalah urusan perut, mereka juga punya tanggungan. Mungkin yang seperti saya dengar ada yang tanggungan dari bank segala macam, itu otomatis ya itu perlu dipikirkan kembali. Di Rumah Sakit Budiasi, apa kabar senior? 6 orang anggota Polri ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan 2 debt collector hingga tewas di TMP Kalibata. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo, menyebut motif pengeroyokan karena pelaku tak bisa menerima upaya debt collector yang ingin mengambil motor salah satu rekannya yang juga polisi. Proses pidana terhadap 6 polisi ini akan dilakukan bersamaan dengan proses sidang etik. 6 polisi dijerat pasal penganiayaan berat hingga menewaskan 2 orang debt collector. Berdasarkan alat bukti permulaan yang telah dikumpulkan oleh penyidik, para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Peristiwa ketika kedua debt collector korban ya, memberhentikan kendaraan. Jadi kendaraan tersebut betul digunakan oleh anggota ya. Sehingga inilah yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tersebut. Staf ahli Kapolri Hermawan Sulistyo menyoroti pola pendidikan kepolisian yang kurang memberikan pemahaman soal tugas polisi untuk melindungi dan melayani masyarakat. Mereka kalau baru pendidikannya hanya 7 bulan, apa yang bisa didapatkan dari 7 bulan pendidikan? Dan diajarkan itu pertama-tama adalah kewenangan, kamu berwenang. Yang ada adalah pelayanan, karena di belakangnya itu tertulis sangat jelas di badge logam itu melindungi dan melayani. Nah ini pendidikan harus menekankan itu, jangan menekankan pelayanan, menekankan kewenangan. Sementara jika pelaku penganiayaan sudah ditetapkan tersangka oleh polisi, pelaku pembakaran kios pedagang di kawasan Kalibata belum diusut. Polisi menyebut belum mendapat laporan terkait kasus pembakaran kios, padahal akibat peristiwa ini puluhan pedagang kehilangan pencarian hingga merugi. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap terkait sidang etik 6 polisi pengeroyok 2 debt collector hingga tewas, kita terhubung dengan Komisioner Kompolnas Khairul Anam. Selamat sore, Pak Anam. Selamat sore, apa kabar?
Baik, semoga Anda juga sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pertama, apa yang bisa Anda bagikan kepada kami terkait dengan hasil sidang etik hari ini? Iya, sidang etik sudah proses akhir ya. Putusannya sih belum diambil. Mungkin bentar lagi kalau sudah ada putusan pasti akan diumumkan. Tapi ini sudah tahap akhir. Tapi yang menarik adalah begini, ini adalah komitmen yang menurut kita Kompolnas harus kita dukung. Siapapun yang melakukan pelanggaran ya harus ditindak tegas. Dan ini malah lebih maju ya, tidak hanya berhenti di sidang etik tapi juga sekaligus secara simultan di proses pidana. Nah, ini menunjukkan satu komitmen bahwa proses transformasi atau reformasi itu memiliki dampak yang signifikan di internal kepolisian, dan ini komitmen yang bagus. Tapi lepas dari itu ada problem yang juga harus kita selesaikan, apa ya, korban para pedagang sebenarnya. Ya, di samping memang ada korban hilangnya nyawa, tapi bagaimana dengan para pedagang yang sampai detik ini ya masih bingung seperti tadi di VT ya. Nah, itu apa yang bisa dilakukan oleh kepolisian? Ya, kepolisian mendorong proses siapapun juga yang melakukan kekerasan atau pengrusakan terhadap harta benda, termasuk ya ganti kerugian gitu. Tapi kenapa belum ada penetapan tersangka mungkin dengan rusaknya kios para pedagang, Pak? Iya, itu yang menurut kami memang di samping soal 6 pelaku pengeroyokan, penting juga untuk ngomong pembakaran ini. Karena aksi-aksi kekerasan atas nama apapun, ya atas background apapun yang harus diusut. Nah, ini PR yang segera harus dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Lah, salah satu yang juga penting ya segera ada pemulihan untuk para korban. Siapa yang punya kewajiban untuk memulihkan? Ya para pelaku. Jangan sampai polisi menalangi, itu nggak boleh juga. Ya polisi memfasilitasi bagaimana hak korban dalam konteks pemulihan itu, kerugian-kerugian yang ditimbulkan harus segera juga ditangani oleh kepolisian. Di samping soal pengrusakan harta bendanya, karena aksi-aksi gitu juga nggak boleh di negeri ini. Gitu. Jadi apakah sejauh ini sudah ada saksi-saksi pihak-pihak yang akan dimintai keterangan terkait dengan kasus pembakaran kios, Pak? Masih dalam proses pendalaman ya, belum naik proses penyidikan. Tapi saya kira kalau problemnya adalah soal belum ada atau tiadanya laporan, kan laporan bisa model A, model B. Jadi tidak perlu nunggu. Dan yang paling penting adalah bagaimana sesegera mungkin juga para korban PKL yang memiliki lapak dan sebagainya bisa segera pulih, bisa segera jualan, sehingga mereka nggak dirugikan oleh aksi-aksi yang main hakim sendiri juga gitu. Dan ini tidak dibolehkan. Jadi anggota kepolisian sudah diproses ya, bentar lagi pasti akan ada putusan yang maksimal dan proporsional. Jadi siapapun berkontribusi berat akan disanksi berat, yang berkontribusi sedang akan dikasih sedang, plus juga pidananya jalan. Tapi bagaimana dengan kerugian oleh yang dialami oleh masyarakat, yang dilakukan oleh kelompok yang lain, ya harus diusut. Yang paling penting adalah bagaimana pemulihan korbannya agar segera mereka bisa bekerja kembali dan kerugiannya bisa ditanggulangi. Dan itu juga pekerjaan Polda Metro Jaya. Iya, ya. Dari pendalaman terhadap saksi, apakah ada dugaan bahwa pelaku pembakaran itu merupakan dari pihak debt collector? Sementara ini informasi yang belum didalami ya, ini informasi yang masuk yang harus diklarifikasi. Ya, ini bagian dari reaksi dari aksi pengeroyokan tersebut. Oleh karenanya sebenarnya nggak susah untuk mengungkap ini gitu. Apalagi saksi-saksi kan juga banyak. Dan memang sudah seharusnya pemeriksaan dilakukan meski tidak ada laporan dari masyarakat gitu ya, Pak Nam? Loh iya dong, kan mekanisme di kepolisian ada laporan A, ada laporan B, ada laporan yang bisa diambil alih oleh kepolisian, ada laporan dari masyarakat. Walaupun dalam konteks seperti ini laporan dari masyarakat akan lebih legitimate gitu. Tapi secara hukum kan sama-sama memungkinkan. Ya. Dari polisi maupun dari masyarakat. Pak Nam, kita kembali ke soal sidang etik. Apakah sanksi etik ini bisa nanti berujung pada rekomendasi proses pidana?
Bahkan kalau kita melihat yang ini secara simultan dan para pelakunya ini, yang 6 orang ini sudah ditetapkan tersangka, itu malah memberikan bobot terhadap sidang etik, bukan sebaliknya. Oke. Nah, oleh karenanya saya kira di sidang etik ini nanti pasti ada putusan yang maksimal, namun juga proporsional. Yang maksimal bagi yang berkontribusi memang melakukan pelanggaran maksimal, yang menengah ya akan dapat sanksi yang menengah. Saya kira akan begitu. Karena ini memang sudah dinyatakan peristiwanya peristiwa pidana, bahkan pelakunya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi mekanisme pidana ini memperberat, salah satu memperberat mekanisme di sidang etik. Oke, baik. Terima kasih Pak Anam telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang. Terima kasih, selamat petang.